ya, maka variabelnya ini ada berapa? Ada 3. Jadi pertama adalah kinerja, ini adalah variabel utama atau variabel terikat, istilahnya dalam metode variabel terikat atau dependent variabel, ya, disimbol dengan. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas pelatihan. X ini disimbol dengan X adalah variabel bebas. Kenapa dikatakan variabel bebas? Karena variabel inilah yang akan mempengaruhi kinerja. Kinerja dapat berubah kalau efektivitas pelatihan berubah. Jadi kalau efektivitas pelatihannya bagus, ya maka kinerjanya akan bagus. Ya. Kemudian kualitas SDM, karena ini ada tanda panah mengarah ke dia dan juga ada tanda panah yang mengarah ke arah lain dari dia, maka disebut ini adalah variabel atau variabel antara atau variabel mediator atau mediasi, ya. Nah, ini ya intervening variabel atau mediator atau variabel antara, ya. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, maka bisa kita buat judul, ya. Dari model, ya, kita sudah jadi atau kerangka konsepnya sudah jadi, kita bisa membuat model. Dari contoh membuat judul, misalnya saya ingin judul saya adalah yang saya tonjolkan adalah kualitas SDM. Kualitas SDM hanya saya tulis di sini. Jadi kualitas SDM dan kinerja pegawai di perusahaan X. Ya, untuk memberi judul, ya. Bisa juga misalnya ngaruh efektivitas pelatihan terhadap kinerja melalui kualitas SDM, boleh, ya. Atau saya mengatakan bahwa peningkatan kinerja, ya, melalui efektivitas pelatihan dan kualitas SDM juga boleh. Ya, jadi pemberian judul itu terserah dari saya sebagai peneliti. Saya mau memberi judul, ya, otomatis ada alasan memberi judul. Sama dengan teman-teman sekalian yang sudah punya anak, ada alasannya memberi nama kepada anaknya. Ya, sama dengan judul ini. Ya. Nah, selanjutnya dari rumus ini, ya, dari rumus ini dapat kita membuat persamaan modelnya. Nah, kalau untuk Y1 kita mau cari, ya, Y1 itu adalah merupakan fungsi dari X atau, ya, itu dipengaruhi oleh X. Sehingga Y1 ini sama dengan alfa 1X. Jadi berapa besar alfanya dikali X, itulah Y. Ya, ditambah dengan error. Sedangkan kinerja, ya, atau Y2 itu adalah merupakan fungsi dari X, ya, adalah dipengaruhi oleh X dan juga dipengaruhi oleh kualitas SDM. Jadi dua yang pengaruhi kalau kinerja, karena dua panah mengarah dia. Nah, ini harus ditulis. Oh, kinerja ternyata dipengaruhi oleh kualitas SDM dan efektivitas pelatihan. Ya, sehingga dengan demikian, maka modelnya menjadi Y2 sama dengan alfa 2, ya, karena ini adalah X, ya, alfa 2X, ditambah dengan alfa 3 Y1, ditambah error. Oke, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan di-on-kan. Ada yang mau bertanya? Nah, ini Ibu Dian juga tidak mau mematuhi aturan pemerintah ini. Masih jalan-jalan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semua dipahami, ya? Bisa didengar dengan baik? Bisa?
Oke, jadi angkat jempol saja karena lagi tidak on ya. Oke, saya lanjutkan. Ada Pak, ada yang belum matikan mic-nya Pak. Iya, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, contoh lain adalah misalnya masalah yang ingin diangkat adalah kualitas pelayanan. Ya, kualitas pelayanan. Ya, jadi kualitas pelayanan itu bisa diperbaiki dengan kinerja dari pegawai tersebut baik. Ya, misalnya di rumah sakit, jadi kualitas pelayanan di rumah sakit itu bisa diperbaiki kalau kinerja dari misalnya kalau dia keperawatan adalah kinerja dari perawatnya baik. Jadi kalau kinerja perawat baik, maka kualitas SDM, kualitas pelayanannya juga menjadi lebih baik. Ya. Kemudian kinerja ini bisa dipengaruhi oleh dua hal. Ya. Yang pertama adalah efektivitas pelatihan seperti tadi. Jadi kalau efektivitas pelatihannya bagus, kinerjanya menjadi lebih baik. Selanjutnya kalau kinerja lebih baik, maka akan membuat kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Ya. Begitupun juga di jalur yang lain adalah kalau efektivitas pelatihan menjadi lebih baik, maka kapasitas kerjanya meningkat. Kalau kapasitas meningkat, kinerjanya juga akan meningkat. Kalau kinerjanya meningkat, kualitas pelayanan meningkat. Di sisi lain, kalau kapasitas kerjanya meningkat, maka kualitas pelayanannya akan menjadi lebih baik. Ini model akan kelihatan lebih bagus ya, dan ini bisa Anda ambil sebagai salah satu model untuk penelitian ya. Terserah mau meneliti di mana ya. Tapi cukup satu orang saja yang ambil, jangan dua orang karena jangan sampai sama. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan model ini. Ya. Nah, bagaimana membuat judul kalau sudah seperti ini? Nah, judulnya bisa seperti ini. Efektivitas pelatihan, ya ini, efektivitas pelatihan yang kita tonjolkan. Jadi kita sebutkan pertama efektivitas pelatihan. Kenapa? Karena ditemukan ternyata banyak pelatihan-pelatihan yang tidak efektif. Ya, setelah pelatihan kembali tidak ada makna dari pelatihan itu, maka dianggap itu pelatihan tidak efektif. Ya. Nah, kemudian efektivitas pelatihan, ya, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan melalui kapasitas kerja dan kinerja pegawai di perusahaan X. Ya, jadi kalau misalnya objek penelitiannya adalah misalnya perawat, ya perawat. Ya, ini kebetulan sekarang adalah pegawai ya. Ya, jadi saya sudah mendapat pemberitahuan ternyata 40 menit saja bisa kita. Nanti sebentar kalau sampai 40 menit terputus, nanti kita on-kan lagi kembali. Oke ya. Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, judulnya seperti ini, maka persamaan modelnya menjadi 3. Nah, yaitu yang pertama adalah Y1. Y1 ini kan dipengaruhi oleh efektivitas pelatihan. Maka dia adalah alfa 1X. Kemudian untuk Y2 itu dipengaruhi oleh 2. Efektivitas pelatihan dan kapasitas kerja. Nah, selanjutnya adalah Y3. Y3 itu dipengaruhi oleh 2, yaitu kinerja dan kapasitas kerja. Ya. Jadi Y3 adalah alfa 5 kali Y1 ditambah dengan alfa 4 dikali Y2 ditambah error. Nah, seperti itu ya. Dan banyak lagi model-model lain yang bisa kita buat tergantung dari hasil bacaan kita ya. Bisa saja kualitas pelayanan itu dipengaruhi oleh variabel lain karena bacaannya lain. Ini tidak ada masalah. Boleh masalah sama, tetapi faktor atau variabel yang mempengaruhinya berbeda, tidak ada masalah. Misalnya kualitas pelayanan ada 5 orang, boleh. Kinerja ada 5 orang, boleh.
Tetapi variabel yang mempengaruhinya itu yang berbeda. Jadi tidak ada masalah. Teman-teman boleh menggunakan itu. Tergantung dari hasil bacaannya, ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya modelnya seperti ini, yang pertama, jadi ada 3 variabel, yaitu efektivitas pelatihan, kualitas SDM, dan kinerja. Kalau modelnya seperti itu, maka pertanyaan penelitiannya ya ada 4. Ya. Yang pertama adalah apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas SDM di perusahaan X? Ya, itu menunjukkan bahwa dia mau melihat ke sini. Apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kapasitas kerja? Bukan ya, terhadap terhadap kualitas SDM. Yang kedua adalah apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kinerja? Yang ketiga adalah apakah kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja? Yang keempat adalah apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui kualitas SDM? Nah, itu ya. Jadi ada 4 pertanyaan penelitian. Ya. Kalau misalnya adalah oke. Kalau misalnya modelnya seperti ini, ada nggak yang bisa bantu saya? Apa pertanyaan penelitian pertama? Kalau modelnya seperti ini, berarti kita mau membuat pertanyaan penelitian dari sini ke sini ya. Ada yang bisa bantu saya? Oke, ada yang bisa bantu? Coba acungkan tangan yang mau bantu saya untuk melihat untuk alfa 1 ya. Jadi efektivitas pelatihan terhadap kapasitas kerja. Bagaimana kira-kira membuat pertanyaan penelitiannya? Ada yang bisa bantu? Siapa? Ya, Ibu Rosna silakan. Ibu Rosna. Ya, hidupkan dulu mic-nya Bu Rosna. Mana Ibu Rosna? Ya, Bu Rosna. Ya, silakan Bu Rosna. Sampai bisa ditampilkan tadi anunya, Pak. Oh ya, saya tampilkan ya. Oke. Iya. Iya. Silakan Ibu Rosna. Iya. Apa kira-kira pertanyaan penelitian pertama? Kalau begini sudah mulai nih. Halo. Ya, silakan Ibu Rosna. Apakah efektivitas pelatihan dapat meningkatkan kapasitas kerja pegawai? Oke ya. Jadi apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kapasitas kerja ya pegawai di perusahaan apa ya dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bisa bantu saya untuk pertanyaan penelitian di alfa 2. Nanti Ibu Rosna matikan mic-nya. Ya, ada yang bisa bantu saya? Yang lain? Siapa? Siapa? Aman. Ada yang bisa bantu saya untuk efektivitas pelatihan dengan kinerja? Bagaimana pertanyaan penelitiannya? Ya, Ibu Arni. Ya, silakan. Ibu Arni, silakan dihidupkan mic-nya. Ya, silakan, Ibu Arni. Apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam suatu perusahaan X? Oke, mantap ya. Jadi apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di perusahaan X? Ya. Selanjutnya, saya ingin dibantu antara kapasitas kerja terhadap kinerja. Ada yang bisa bantu saya? Antara kapasitas kerja dengan kinerja. Baru bikin komunitas Brompton juga. Siapa? Ada 14 orang kita.
Naslim Ada juga yang sebagian bisa coba? televisi. Ada Ya, silakan. Ya, silakan dihidupkan mic-nya. Prianto. Silakan. Baik, yang ketiga itu apakah kapasitas kerja berdampak kepada kinerja suatu perusahaan? Oke, apakah kapasitas kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan X ya? Kinerja pegawai di perusahaan X. Oke. Ya. Sekarang untuk alfa 4, kinerja dengan kualitas pelayanan. Bisa bantu? Kinerja dengan kualitas pelayanan. Siapa yang bisa? Kinerja dengan kualitas pelayanan. Saya Pak. Siapa? 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 Siapa tadi yang acungkan diri? Ya, silakan. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. 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 Apakah kinerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di perusahaan? Oke, bagus ya Talim ya. Jadi apakah kinerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di perusahaan X? Ya. Nah, kemudian masih ada Ya Pak. antara kapasitas kerja terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan Ya. perusahaan. Iya. Ya Pak. Ya, ada lagi yang bantu saya dari kapasitas kerja ke kualitas pelayanan. Ada? Siapa yang bisa bantu? Saya Pak. Ya, Ibu Rosna kembali. Silakan Ibu Rosna. Ya, Ibu Rosna tadi. Apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan melalui kapasitas kerja? Mungkin begitu Pak di perusahaan X. Oke, itu adalah pertanyaan ke-6 ya. Jadi apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan melalui kapasitas kerja? Boleh. Ya, itu adalah pertanyaan tidak langsung ya. Jadi namanya pengaruh tidak langsung. Ya. Jadi